Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah, mahasiswa dari Institut Agama Islam Nasional Laraiba, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video ini, saya akan menjelaskan tips and trik fotografi menggunakan handphone. Nah, teman-teman, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui sebelum belajar lebih dalam lagi tentang fotografi. Nah, yang pertama, sebelum kita memotret, kita harus memperhatikan lensa kameranya, teman-teman. Nah, pastikan lensa kameranya itu sudah bersih. Jadi teman-teman sebelum memotret itu harus membersihkan lensanya terlebih dahulu. Kenapa? Karena lensa juga menentukan hasil fotonya itu memuaskan atau tidak. Lalu selanjutnya, teman-teman harus selalu pakai resolusi foto terbaik. Nah, untuk memotret juga, teman-teman harus menggunakan tripod. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita menggunakan tripod, itu jauh lebih mudah kita untuk memotret, teman-teman. Lalu, jika kita menekan tombolnya, jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar, jangan terlalu terburu-buru, teman-teman. Santai aja gitu, pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan kasar juga. Nah, untuk memegang HP-nya itu jangan dengan satu tangan. Jangan terlalu keras juga. Nah, jadi teman-teman itu lebih baik memegang HP-nya itu dua tangan. Kenapa? Biar si HP-nya itu nggak goyang-goyang, teman-teman. Nah, pastikan juga HP-nya itu mau vertikal atau mau landscape. Kalau misalkan teman-teman mau landscape nih, jadi perhatikan posisi jarinya. Posisi jarinya itu bersandar jika bisa. Jadi biar HP-nya itu diem, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya coba foto dengan beragam sudut pandang, teman-teman. Kita itu harus pintar memilih angle gambar yang terbaik. Jadi ada beberapa hal lagi nih, tips fotografi yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman tahu. Jadi ketika kita ingin memotret, kita harus memilih objek yang menarik. Setelah itu sesuaikan fokus dan pencahayaannya. Lalu perlu atau tidaknya kita menggunakan flash. Nah, kita juga harus pintar memilih angle-nya itu. Angle yang seperti apa yang cocok gitu. Angle seperti apa yang bagus gitu, teman-teman. Lalu kalau bisa aktifkan grid. Nah, grid ini atau komposisi ini biasanya dipakai untuk teknik foto roll of third, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengenal terlebih dahulu fitur-fitur kamera di handphone. Nah, di sini ada makro. Apa sih makro itu? Makro adalah sebuah lensa kamera digunakan untuk mengambil objek yang memiliki bentuk yang kecil, sehingga hasil gambar atau foto objek akan menjadi lebih jelas dan detail. Nah, fungsi kamera makro ini tuh digunakan untuk mengambil objek foto dari jarak yang sangat dekat dengan tujuan agar kamera bisa menangkap detail yang lebih baik dari objek yang berukuran kecil. Misalnya, kita akan mengambil objek foto berupa mainan anak-anak yang berukuran kecil seperti ini. Lalu bisa juga tumbuhan atau bunga kecil, lalu hewan atau serangga. Maka dengan menggunakan kamera makro ini, objek gambar akan tampil lebih jelas. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba fitur kamera makro. Jangan lupa fokuskan terlebih dahulu.
Setelah itu baru potret. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini tuh ada mode pakar. Nah, mode pakar ini tuh untuk mengatur settingan ISO, shutter speed, white balance, autofocus, dan exposure value. ISO itu sebagai ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Lalu kemudian ada shutter speed atau kecepatan. Jadi cepat lambatnya sensor kamera melihat objek foto. Lalu kemudian ada white balance. Nah, white balance ini kondisi cahaya yang berubah-ubah saat hunting foto. Kemudian ada autofocus. Nah, autofocus ini tuh untuk mempermudah fokus pada point of view. Kemudian ada exposure value, merupakan satuan pengukuran cahaya untuk fotografer. Nah, fungsinya itu untuk mengatur pencahayaan seperti di dalam ruangan. Nah, di sini ada air, jadi kita akan buat teknik freezing menggunakan shutter speed. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Kemudian ada mode grid. Jadi teman-teman nanti mengatur pengaturannya. Jadi mode grid. Nah, seperti ini. Jadi mode grid ini tuh memudahkan kita untuk menempatkan objek di dalam frame foto kita. Nah, ketika kita mengaktifkan grid, maka akan muncul 2 garis horizontal yang sejajar dan 2 garis vertikal yang sejajar. Kemudian menjadi layar menjadi 9 bagian. Nah, biasanya grid ini dipakai untuk teknik foto rule of third. Seperti ini. Kemudian ada mode panorama. Fitur ini menyediakan sudut pandang yang lebih lebar dibandingkan foto biasa. Jadi memungkinkan kita untuk mengambil foto landscape sapuan. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kita klik, lalu kita geserkan HP kita, menyapu, lalu kemudian klik. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dengan mempelajari basic awal, itu menjadi poin yang paling penting dalam fotografi. Jadi sebelum kita mempelajari jauh lebih dalam tentang fotografi, kita harus memperhatikan, kita harus mengetahui dulu basic awalnya teman-teman. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.